Pak. Ya, silakan bro, agamanya apa? Kalau kita agamanya Katolik ya. Oke, silakan. Anda sepakat dengan perkataan Edis seperti yang saya tuliskan ini bahwa Yesus punya Tuhan? Coba naikin dulu Kak, aku nggak nampak apa. Ini temanya di sini nih. Yesus hamba Tuhan. Oke, saya kasih saja videonya ya, pernyataan Edis ya. Di surga dalam konteks relasi berarti menuhankan ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak, Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Oke ya, udah. Gimana menurut pendapat Anda pernyataan Edis TV bahwa Yesus itu punya Tuhan dan hamba Tuhan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yesus itu hamba Tuhan dan punya Tuhan. Semoga kalian sadar dengan hal itu. Ya, tidak ada lagi perdebatan di antara kita kalau kalian sudah mengakui bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ya, seperti itu. Halo, Antonius. Halo, Antonius. Halo Pak, halo Pak. Ya, silakan bro, agamanya apa? Kalau kita agamanya Katolik ya. Oke, silakan. Anda sepakat dengan perkataan Edis seperti yang saya tuliskan ini bahwa Yesus punya Tuhan? Coba naikin dulu Kak, aku nggak nampak apa. Ini temanya di sini nih. Yesus hamba Tuhan. Oke, saya kasih saja videonya ya, pernyataan Edis ya. Galangan dana kemarin buat Sumat. Ya, ini kata Edis nih. Bang yang bilang Yesus punya Tuhan itu Bang. Nih, Yesus punya Tuhan. Gini Bang, nih saya ini memberitakan Injil kepada orang-orang Islam. Oke. Nah, orang Islam ini Bang, di dalam pandangan saya, di dalam pengalaman saya selama 13 tahun berjumpa dengan orang Islam. mana yang singkat bentar ya, nih. Nih. Supaya tidak ada kesalahpahaman dan selesai nih Bang Edis ya. Nah jadi saya ingin bertanya Bang Edis nih,
ketika Bang Edis mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan ini, tadi secara konteks Bang Edis lagi berdebat dengan kaum sebelah, ya kan? Tetapi dari konteks Bang Edis, saya ingin tanya, Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana, Bang? Itu relasi bagaimana Bapa di surga, bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di surga. Oke. Bisa Oh, nggak? sekarang coba saya tanya sama Bang RK. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Iya, apakah Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan. Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik, ya Bang Edis, ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak. Yesus yang menuhankan Bapa di surga. Sang Bapa tidak menuhankan Yesus. Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di surga sebagai kepalanya. Nah, jadi kalau Bukan relasi, anak yang kepalanya. ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis, ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang Bapa itu, jadi ada Bapa, kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang RK ya, biar kita selesai paham, Bang Edis, ya. ya, Biar kita ini sama paham satu dengan iman ini kita. ya. Baik, biar kita paham dengan iman kita. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis, ya. Oke ya, udah. Gimana menurut pendapat Anda pernyataan Edis TV bahwa Yesus itu punya Tuhan dan hamba Tuhan? Silakan. Kalau itu Kak, memang betul yang bilang Bang Edis. Nah, betul. Berarti Konsili Nikea 325 itu salah ya? Bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Makanya ada tertulis Kak, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Baraknya Ini gimana nih? nah, Dia setara dengan Bapa atau lebih rendah dari Bapa? Coba yang mana dulu jawabannya? Karena gini, Anda menjawab Yesus punya Tuhan tapi menjelaskan kalau dia setara. Agak bingung saya nih. Kalau Yesus itu ibaratnya sama dengan Bapa yang di surga. Dia kan hanya Setara. memang gitu, dia kan menjadi manusia padahal dia rohnya kan memang roh Bapa Enggak, di surga. tunggu dulu. Kita ada konteks yang harus diluruskan nih. Setara dengan Bapa Yesus. Memang dia, makanya Tunggu dulu. Makanya ada Memang dia, tertulis. maksudnya Yesus adalah Bapa. memang iya. Berarti ketika Yesus Memang. menyusu kepada Bunda Maria, yang Bapa juga ikut menyusu gitu. Enggak sih. Kalau itu kan Ini gimana nih? Jadi- Enggak atau iya nih? Saya bingung nih, Pak. Yang mana nih yang benar nih? Coba konsisten, Pak. Coba konsisten. Kalau tidak konsisten, maka jawabannya itu tidak benar. Kalau kok ketawa? ya Malah ketawa. memang sulit itu menjelaskan ya sebenarnya. Wah, Tapi sulit menjelaskannya, Masya Allah. Memang. saya kalau ku jelaskan sama kakak pun nggak memahami sebenarnya. Gini, Pak ya. Kebanyakan dari teman-teman Kristen itu membingungkan, mencoba menjelaskan tapi mengatakan bahwa walaupun kami jelaskan kalian nggak ngerti. Ya kalau gitu ngapain kalian jelasin? Walaupun didengar, makanya ada tertulis mata melihat tetapi Ya kalau hati gitu tertutup. kamu sudah tidak percaya diri dengan ajaran Enggak. Anda untuk dijelaskan. Kenapa Telinga Anda jelaskan, mendengar, Pak? tetapi Nah, tidak oke. Konteks mendengar. ayat itu untuk apa? Saya tahu ayat itu, ya. Saya tahu ayat itu. Itu dalam kitab Yesaya. Nubuatannya ada dalam Matius, ya. Apa kata Yesus? Apa kata murid? Kenapa kamu berbicara tentang perumpamaan? Nah, kata Yesus apa? Nih. Karena kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, kepada yang lain tidak. Kenapa? Karena walaupun mereka punya mata untuk melihat tapi mereka tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar.
Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kafir yang menolak firman Tuhan melalui Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan saya ada termasuk orang tersebut, saya justru tidak menolak perkataan Yesus. Saya justru mengajarkan ajaran Yesus di sini. Apa ajaran Yesus? Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang di surga. Saya tanya sama Anda, satu-satunya Allah itu siapa? Yesus itu adalah Bapa yang di surga. Cuman dia dari dulu udah pernah disampaikan firman-Nya karena bahwa dia datang sebagai manusia. Bukan itu yang saya ingin tahu jawabannya. Dengarkan, yang saya tanya adalah saya ingin membuktikan bahwa ayat yang Anda bawa tadi itu bukan untuk saya tapi untuk Anda sendiri, karena Anda mendengar tapi tidak paham, melihat tapi tidak mengerti. Buktinya tadi saya sudah bertanya pakai telinga. Di telinga Anda apa yang saya sampaikan coba? Ketika Yesus mengatakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Pertanyaan saya, dan maka Yesus mengatakan sebentar bro, bisa nyambung nggak? Bro, kita bisa nyambung bro nggak sih? Kalau nggak nyambung, oke. Kalau nyambung dengarkan dulu, tangkap poin saya baru tanggapi. Yesus berkata, tidak ada yang bisa dipanggil Bapa di muka bumi ini kecuali Dia yang di surga. Yesus pada waktu itu ada di surga atau ada di bumi? Jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Kata Yesus, Bapa itu, kok ketawa? Ketawa aku kari, misalnya kayak Rima kan sebenarnya udah ngerti sebenarnya, cuman ya saya pasti mengerti lah, nggak mungkin. Saya ini ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kalian itu banyak menolak perkataan Yesus. Maka Andalah yang disebut sebagai orang yang punya mata tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya otak tapi tidak berakal. Kenapa? Karena apa yang Yesus katakan kalian ingkari. Yesus berkata kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang di surga. Tapi kata kalian satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Kata Yesus, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapa ada di surga. Kata kalian Yesus adalah Bapa. Artinya Yesus bilang apa, kalian bilang apa. Kalian itu sebenarnya beda keyakinan dengan Yesus, tapi kalian mengaku-ngaku kalian pengikut Yesus, padahal tidak ada satupun perkataan Yesus yang kalian ikuti, tapi semuanya kalian bantah. Yesus bilang Tuhan itu satu-satunya, kalian bilang Tuhan itu Trinitas. Yesus bilang Dia adalah utusan, kalian bilang Dia adalah Tuhan. Jadi kalian itu adalah orang yang paling banyak membantahi perkataan Yesus. Maka kalian adalah orang-orang terkutuk. Bahkan kalian menuduh Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk, sementara Yesus dikatakan mulia. Yesus mengatakan dirinya dimuliakan Bapa. Kalian percaya Dia terkutuk oleh Paulus. Inilah kelakuan kalian umat Kristen. Tapi tidak masalah. Yang penting kami menyadari hal itu. Yang penting kami membongkar hal itu setiap harinya. Supaya apa? Supaya tidak ada umat Islam yang terkecoh dengan kelakuan kalian. Kalian kan mengaku-ngaku kami memuliakan Tuhan. Pada dasarnya kalian tidak memuliakan Tuhan. Kalian mengutuk Yesus. Kalian akan mengklaim Tuhan kami cuma satu. Itu dusta, karena Tuhan kalian ada 3. salah kakak di situ. Salahnya yang mana? Istilahnya menyampaikan bahasa itu. Yang mana yang salah? Bilangnya kakak bilang kami mengutuk Yesus, tidak. Orang Kristen tidak mengutuk Yesus. Baca Galatia pasal 3 ayat 13 dengan mati. Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Dari perkataan kakak aja kami mengutuk Yesus. Dari mana ayatnya di situ? Anda percaya tidak kepada Galatia pasal 3 ayat 13? Galatia pasal 3 ayat 13. Anda percaya nggak dengan ayat itu? Nih saya tunjukkan kepada Anda ya, biar Anda lihat sendiri nih. Kalau saya bacakan, nanti Anda bilang saya mengada-ada. Lebih baik Anda baca sendiri ya. Tadi sudah diakui oleh Kristen, teman Kristen Anda sudah mengakui 2 orang tadi. Ini, saya enggak usah, jangan alihkan dulu. Kalau kita sedang diskusi, jangan dialihkan. Ini dia mau kiamat loh, Kak Ripa, bertobat Kak Ripa. Jangan dialihkan. Kenapa takut? Silakan dibaca, Dek. Yang kuat dibaca. Kakak Ripa aja yang baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang saya tanya adalah, siapakah nama orang yang tergantung di kayu salib dan terkutuk ini?
Itu Yudas itu Kak, bukan di kayu salib itu. Itu Yudas Iskariot itu yang pengkhianat Yesus. Nah, itu bukan itu salah, Perhatikan Kak. teman-teman. Itu Google Kakak itu udah salah itu. Oh, ini salah. Mana ada Ini salah. tertutup yang kayu salib. Teman-teman moderator jangan gampang memute dan mengkick orang lain, karena nanti kalau Kristennya kalian semua kick di sini, saya mau ngomong sama siapa ya? Saya tanya sekali lagi nih, ini salah berarti? Oh, salah berarti. Yang mana tunjukkan. Galatia pasal 3. Coba balik Kristus. baca balik. Ini nih. Oh, salah ini ternyata. Memang biadab ini penulis gini ya. Memang salah ternyata nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat mana itu Kak? Galatia pasal 3:13, Dek. Silakan. Coba Galatia pasal 3 ayat 13. Naik Bang Milo. Bang Milo, naik ke atas Bang Milo. Jangan ke bawah aja Bang. bertobat Kakak. Ini banyak sekarang musibah, udah mulai dekat kiamat loh kan. Nanti Tuhan Iya. Yesus marah sama Kakak. Iya, jadi musibah terjadi ini karena Tuhan kamu mau ulang tahun. Dengan mengatakan Tuhan punya anak, maka bumi ini bisa terbelah. Gara-gara ini, coba perhatikan. Loh, kok turun? Bang Milo naik, dia turun dia. Betul sekali. Setiap ulang tahun Tuhan kalian itu bumi gonjang-ganjing. Muncul bencana di mana-mana. Kenapa? Wajar, Al-Quran sudah katakan hampir saja langit terbelah, bumi terbelah karena mengatakan Tuhan punya anak. Kalian merayakan Tuhan lahir, maka wajar alam semesta itu marah. Maka ketika bulan-bulan Desember banyak sekali terjadi bencana. Tepat pada saat itu kalian merayakan kelahiran Tuhan. Seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman Kristen, jangan shock ketika baca Bible. Dalam Bible itu tertulis Tuhan kalian terkutuk. Ya, itu ada. Ya, silakan Abang Milo, macam mana Abang dari tadi itu? Ada yang menentang perkataannya sendiri atau kontradiksi dengan diri sendiri, ada yang menentang kitabnya sendiri. Silakan. Sebab sebenarnya itulah dia masih Kristian, itu je lah. Sebenarnya tak tahu apa benda yang dicakap, dia tak tahu apa yang tulis, dia pun pening. Jadi selagi dia pening, selagi itulah dia kekal di situ. Saya pun pening juga sebenarnya tengok dia. Saya pelik macam mana dia boleh bertahan untuk terus menjadi pening. Tu. Ini kok udah ngorok ini, udah ngorok ini ya. Kan kalau pening patutnya dia dah cari ubat ke. Dia pening, dia terus juga pening. Saya tengah main game ni. Nanti saya sambung. Iya, siap. Oke, Bang Milo lagi main game guys. Oke. Jadi silakan Antonius. Loh, kenapa turun lagi Antonius? Santai Antonius, jangan pakai satu device. Nanti mungkin gini ya Antonius, karena kamu buka aplikasi, kamu kepental dari sini ya. Coba kamu minta tolong saja sama saya, biar saya tunjukin ayat-ayatnya ya. Yang penting kamu naik aja ke atas ya. Coba saya cek moderator. Makasih Bang Wan ya, Bang Wan udah ada di bawah buat teman-teman yang lain. Jangan mudah untuk kick out atau mute kan orang-orang Kristen. Kalau mereka menghujat Allah dan Nabi kita baru boleh ya. Tapi kalau cuma menghujat saya, bertengkar dengan kalian, jangan sampai di kick out. Kenapa? Kalau seperti itu nanti nggak ada lagi Kristen yang di sini ya. Nanti mereka pada nggak bisa naik ke atas. Oke? Seperti itu. Biar aja mereka puas-puas di sini bertanya dan menunjukkan keimanan mereka. Justru dengan Anda tahu semua, Anda mendengarkan semua penjelasan mereka tentang Tuhannya. Kok aku diturunkan? Nggak ada. Jangan ada yang turunkan Antoni. Saya jambak lagi kamu ya. Coba jangan diturunkan Antoni guys ya. Biarkan saja. Silakan. Halo, loh.
turun sendiri. Ya, betul Bang Wan. Dia tidak diturunkan. Saya kan bisa tahu di sini. Ya. Jangan berbohong Anthony. Masa agama kasih berbohong terus kerjaannya? Jangan begitu. Ayolah. Bunda Rifa wajahnya bercahaya, Masya Allah. Ini sebab sebab lampu nih. Sebab lampu dia. Pada yakin sama ini ke jawaban terus. Tak paham, Nek, silakan Nek. Oten sedang live menjual Tuhannya, cek Ranjang Kuning ten. Teman-teman muslim, jangan naik dulu ya, biar teman-teman Kristen aja yang naik. Saya coba untuk hapus permintaan naik dari yang lain. Ya, coba mana nih? Saya yang Islam saya ini kan dulu ya. Oke. Halo SJF, FJS. Halo SJF. Oke, kita turunkan aja. Kalau nggak ada kepentingan nggak usah naik ya. Kita putuskan dulu SJF nih. Tuhan Muslim itu siapa? Ya Allah. Tuhan Muslim Allah dong. Tuhannya umat Islam siapa? Jelas jawabannya Allah. Tidak ada tuh umat Islam itu menyembah kepada selain Allah. Halo Gerhana. Kakak takut ya sama aku. Alasannya apa takut sama kamu Antonius? Tuh saya undang kamu. Apa alasan saya harus takut sama kamu? Coba. Lah, kenapa kamu turun lagi? Diundang. Orang Kristen ini emang pinter acting ya guys. Kita undang dia naik ke atas, dia turun ke bawah, lalu dia bilang, tuh kamu takut kan sama saya, katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya paham kok. Sulit untuk menjadi orang jujur kalau jadi Kristen itu. Memang sulit. Suaminya Uniliva siapa ya? Belum ada teman-teman ya. Semoga cepat ada calon suaminya ya. Halo Gerhana. Halo Gerhana. Oke, turun dulu ya. Takut orang nikah sama saya teman-teman ya. Takut diomelin. Tidak ada yang berani menikahi saya guys. Kenapa? Ya takut dibubukin sama saya. Ya hanya laki-laki yang apa namanya yang Halo Pak Hadi. Susah nyari yang sekufu. Enggak juga lah. Memang aku punya kufu apa? Halo Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Takut teman-teman laki-laki nikah sama saya. Gimana coba? Dia mau ngapa-ngapain? Mana dalilnya? Hah? Saya mau kesini sayang, katanya. Mana dalilnya? Tunjukin dalilnya. Saya mau beli ini sayang. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Jadi dia ini takut. Halo Wawon. Yang berkulub nggak usah ngomong-ngomong lamar Antonius. Kau berkulub, maaf ya. Dibayar nikah sama apapun aku nggak mau berkulub soalnya bau itu. Ya sorry ya. Kristen itu kan berkulub ya, nggak sunat ya. Itu busuk banget loh. Itu satu selimut sama kalian aja pasti mau mayat itu ya. Nggak terbayang saya loh. Saya tidak terbayang punya suami yang masih berkulub ya. Satu selimut sama kalian aja pasti saya muntah itu ya. Maaf ya. Maaf. Ini saya terlalu jujur orangnya ya. Soalnya saya itu suka tidur pakai parfum.
Ya, saya kalau tidur tuh bahkan diri saya aja kadang saya pakai parfum gitu. Walaupun saya tidur sendiri tuh saya pakai parfum. Nah, tiba-tiba saya menikah dengan orang Kristen berkulup, satu selimut, bau banget itu. Nggak mungkin ya, nggak bisa, nggak terima saya. Lebih saya nggak punya suami. Lebih baik nggak punya suami daripada punya suami berkulup. Bau mayat itu, ya, bau mayat itu pasti. Tak bisa ya, maaf ya. Lebih baik saya sendiri deh, nggak apa-apa. Maaf ya, saya orangnya tuh nggak bisa jadi diri orang lain gitu. Saya orangnya ini apa namanya tuh, yang mau naik tuh ada kepentingan ya, yang ada kepentingan masa naik ya. Nah, oke, jasa 69. Halo, Pak Yuzarif. Saya lebih baik kawin sama pohon pisang teman-teman daripada sama oten. Minimal pisang nggak bau ya. Pisang itu masih bisa dimakan teman-teman ya. Pisang busuk pun masih nggak menjijikkan lah, baunya nggak terlalu parah. Tapi kalau Kristen berkulup, bau babi, astagfirullah, jangan ya. Bau bangkai itu ya, busuk sekali itu, nggak tahan kita. Coba kalian uji aja, satu selimut sama orang berkulup. Nggak tahu saya bisa kalian tidur ya. Maaf ya, kita beda ya. Saya itu kalau tidur itu teman-teman kadang tuh pakai parfum, makanya ada parfum saya tuh banyak itu habis cepat karena saya tuh tidurnya gitu ya, gitu. Tiba-tiba saya harus punya suami tidur bersama orang yang berkulup, diangkat selimut, menguap lah itu baunya ya, busuk sekali tuh ya, maaf ya. Caranya begitu teman-teman, maaf ya. Tolong teman-teman di tap dong ininya, love orange-nya ya. Allah adalah khayalan abad ke-7. Oke. Yang agama dongeng dan khayalan itu adalah ajaran Kristen. Dalilnya mana? Saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan ajaran hayalan dan dongeng itu ada di mana sih? Ya. Nah, bentar ya. Ya, oke. Betul. Kalian tahu nggak, Paulus mengajarkan ajaran dongengnya orang Yahudi ya, dan ini dikatakan oleh kitab kalian sendiri. Bentar. Bentar ya. Undang Ali Landi Uni, dia kalau mau kesini sini aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Satu ya. Nah, aduh mana nih ayatnya? Kalau Landi mau kesini nggak apa-apa. Kalau Landi mau kesini nggak apa-apa. Ini kayaknya banyak yang tap layar, mungkin ke minta naik ya. Saya turunkan dulu ya. Sebentar, ini soalnya terlalu banyak permintaan naik, berat nanti. Ya, jadi susah kita pilih mana yang non muslim. Saya close dulu aja ya. Yang muslim tidak usah minta naik. Ya, tidak usah minta naik. Ya, biar yang non muslim aja. Saya hapus dulu semua permintaan naik ya. Saya tuh kayak terganggu lihat permintaan naik itu banyak sekali, tapi kita nggak bisa tahu mana yang non muslim mana yang muslim ya. Jadi saya hapus dulu aja. Katakan yang non muslim yang antri di bawah, tolong dikasih tahu saya non muslim gitu, biar saya prioritaskan naik. Saya hapusin dulu ya. Oh, Antonius mau naik. Udah naik lagi Antonius. Oke, udah kosong ya. Oke, silakan. Yang naik yang non muslim, silakan. Yang muslim nggak usah naik. Ya, yang muslim nggak usah naik. Yang muslim nggak usah naik. Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk berselawat. Enggak lah, Allah bukan diciptakan, Allah pencipta. Yang diciptakan itu Tuhan kalian, yaitu Yesus. Jangan gitu dong ya. Fitnahanmu itu tidak membuat kami terguncang, karena semua bisa terbantahkan gitu loh. Seperti gini, kacamataku ini udah mulai banyak ininya nih.
Ya, silakan Antonius. Loh, kenapa turun lagi kamu Antonius? Hah? Si Antonius nih kayak ini ya, kayak orang-orang psikopat gitu loh. Dia bikin sebuah rekayasa. Dia naik terus dia turun sendiri, terus dia bilang kenapa saya diturunkan, kenapa saya di-kick. Itu namanya tuh kayak orang lagi apa ya, kayak ada sesuatu kejiwaannya kayak orang psikopat gitu guys. Dia yang bikin masalah sendiri terus dia pula gini, kenapa saya diturunkan, padahal dia yang turun sendiri. Kayaknya kejiwaannya perlu dicek itu. Playing victim ya, playing victim istilahnya itu. Oh ya, sebentar ayat yang tentang dongeng bentar ya. Bentar guys. Uni hanya dibantu parfum ya. Kok hanya dibantu parfum? Apa itu maksudnya? Uni hanya dibantu parfum ya? Apa maksudnya itu bro? Nggak ngerti bro. Ya pakai ini aja. Pakai ntar nggak bisa buka aku, tutup aku. Halo Kamski, halo Kamski, halo. Oke, turun dulu di bawah. Bawan nih aja bawan. Lagi sibuk Bang Wan mungkin ya. Antonius, jangan playing victim, jangan merasa kamu itu naik terus kamu bilang ini di kick, bohong banget. Masih sibuk kah Bang Wan? Gimana kok bilang aku menurunkan kau, tanganku aja di sini, nampak kali kau berbohong. Bang Wan, dia bilang kita turunkan dia Bang Wan. Waalaikumsalam. Tak pakai soundcard Bawan. Tumben. Biasa Bawan pakai soundcard. Jauh dari soundcard. Kejap. Sekejap. Tak pakai soundcard pun udah kencang pun Bawan. Oh iya gak? Oke, alright. Go ahead Bang Wan. Aku jadi ini urus orang sajalah. Iya, silakan Bang Wan urus orang. Aku jadi security di sini ini. Aku jadi security. Ini bukan tombak. Ya, silakan Dayat. Silakan Dayat. Halo Dayat. Ayo Dayat. Aduh, si Dayat lagi buat permintaan hampir di atas berdiam. Kristen ke Islam? Dayat. Entah masjid, entah gereja. Buat permintaan naik, dikasih naik, berdiam. Tuh. Malaikat Jibril itu menurut Muslim itu siapa kak? Jawabannya sudah kamu bilang barusan. Malaikat Jibril itu siapa ya malaikat? Gimana ini? Ada aja orang. Teman-teman kita Kristen ini lucu-lucu ya. Imut-imut jawaban. Pertanyaan kalian tuh imut-imut ya. Pertanyaannya adalah iya. Nama Uniriva siapa gitu kan? Ini. Nama Uni Inu. Oke, user, selamat malam user. Selamat pagi user. User 7068. User 7068. Selamat pagi user. Aduh, kasihan tuan. Lain kali kalau nak bercakap janganlah buat permintaan teman-teman. Antonius. Nampak itu dia ya, manipulatifnya.
yang ingin buat permintaan dipersilakan ya, teman muslim tahan dulu. Ayo Bang Jai, lagi nyari room macam-macam. Bang Wan kenapa bisa bahasa Arab? Memang pondok pesantren dulu. Ini banyak belajar lah dengan orang-orang yang dari Arab, sama ada belajar juga nih. Oh, memang ambil studi itu. Ambil jurusan apa, bahasa Arab memang? Iya nih, spesialis lah di bahasa Arab, wabil khusus ilmu nahwu saraf nih. Oh, kenapa tak ngajarkan misiah aja, ngajarkan nahwu saraf? Nah, kami bagus diam-diam saja nih. Ilmu yang bermanfaat tuh. Mau, tapi kalau orang minta tolong, it's okay lah. Saya lagi tengah belajar nahwu saraf nih, tapi saya belum bisa baca nih, Bang. Nahwu saraf itu ada 2 jenis, ada versi Baghdad. Itu yang dipakai itu nahwu saraf versi apa itu? Urdu, ada Urdunya nih, ada bahasa Urdu. Nah, ini apa namanya? Saya kan lagi fokus 1 tahun ini untuk bahasa Arab dulu, Bang Wan. Iya nih. Kalau bisa tuh futsah. Futsal. Ya, futsal. Kalau bahasa Arab itu ada 2, ada futsal, ada alamiah. Alamiah itu yang dipakai di itu. Amiyah ya. Amiyah. Kalau yang Bang Wan ini, yang Bang Wan fasihkan ini futsal. Tapi kalau jumpa dengan orang-orang yang Palestina tetap akan berubah lah, seperti kan bahasa Arab ila aina anta. Kan kalau bahasa Arab yang versi Jordan, Syria dan Palestina ila wen inta. Min aina anta, min wen dialek. inta. Berarti dialeknya yang berubah, beda. Ya. Dialeknya. Seperti bahasa Arab yang dipakai di surah Maryam itu nih. Berapa lama Bang Wan yang dipakai? Aduh, ini tinggal dari bagaimana kita konsisten dalam bahasa Arab, terutama penghafalan mufradat dan penguasaan fiil nih. 2 itu saja. Itu udah dapat kuasai mufradat dan penguasaan fiil, sama ada fiil asli, kemudian wazan 1 huruf, wazan 2 huruf, wazan 3 huruf, itu uni dapat direct, it's okay sih itu nih. Kan fiil madhi hafalan berarti lebih ke hafalan gitu. Hafalan separuh ini, tapi yang penting di sini dalam ilmu saraf kita paham. Kan Uni udah dapat uang 1M belum dari Bang Wan? Kenapa saya harus dapat uang 1M dari Bang Wan? Bang Wan kan tidak pernah menjanjikan uang 1M untuk saya, Inem. Memang kamu pernah dengar Bang Wan bilang saya Bang Wan mau kasih uang 1M saya? Enggak kan? Artinya Bang Wan tidak pernah uang gitu kan? Uang 1 bulan. Kan ini bodoh sangat sih. Iya. Iya, karena Bang Wan nggak punya 1M untuk Edis. Bukan nggak punya, Bang Wan punya. Masalahnya adalah Bang Wan dan Bunda Mila itu menyediakan uang untuk memulangkan Edis. Nah, caranya seperti apa? Bukan bayar orang untuk melakukan tindakan jahat, tidak. Kalau misalkannya Edis pulang, nanti kan butuh pengacara untuk menuntut dia, butuh polisi, butuh apa kuasa hukum. Nah, itu butuh uang, gitu loh. Maka uang itulah yang dipakai untuk memulangkan si Edis. Itu rencana Bunda Mila sama Bang Wan, gitu. Kalian 3M, Edis punya 8M. Siapa bilang Edis nggak keluar-keluar? Buktinya kamu tahu Edis punya 8M, artinya dia keluar-keluar dong. Buktinya kamu tahu. Dari mana kamu tahu dia punya 8M? Kamu cek rekening dia gitu. Ya karena dia keluar-keluar. Kok Kristen ini kalau ngomong suka kontradiksi sama realitas ya? Kenapa kalian itu suka sekali bertentangan dengan realitas, tapi nggak ngancam-ngancam loh? Gini loh, mengancam itu ndak masalah,
Karena mengancam itu adalah perbuatan untuk menghentikan kejahatan. Kalau kamu jahat, nanti saya pukul kamu. Itu tidak masalah. Apa masalahnya mengancam orang supaya tidak berbuat jahat? Kalau Edis menghujat, saya tampar kamu. Itu nggak salah kok. Itu benar itu. Kan undang-undang di KUHP kita semuanya kan ancaman itu. Ancaman bagi pelaku kejahatan. Apa masalah dengan ancaman? Artinya mengancam untuk sesuatu yang itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah mengancam orang-orang yang benar seperti yang dilakukan Tuhan kalian. Ada dalilnya saya, di mana Tuhan kalian itu memerangi suku Amalek turun temurun karena dia tidak menyembah kepada dia. Tuhan kalian termasuk anak kecil yang menyusui. Itu baru tidak benar dalam Islam. Ada satu ancaman yang pelik ni. Apa tuh bang? Ada satu ancaman yang pelik. Kalau kamu berdosa, nanti aku bunuh diri. Itu macam orang apa nama dia, macam budak-budak lah, perempuan-perempuan, kalau abang tak bagi duit adik bunuh diri lah. Macam gitu ya. Seperti itu Bang Milo. Orang lain berdosa, dia bunuh diri. Ya, Bang Wan. Nah sekarang begini ya, kita hitung matematik 1M. Alright. Now 1RM is 4,000. Alright. Okay. So 1M kan? Bukan. Yes, 1M 1,000 equals to 4M. Yes, to 50. So I have a all station. Why not 1M? Iya kan? That's a small apa amount. lah, kalau buat Bang Wan tuh kecil lah, orang tak inilah. Itu buat apa juga kita, aduh ih. Uang mahar pun bisa lah 1M kalau Bang Wan tuh, kalau kalian mau. Ada tak? Hah? Tapi kalian berkualitas dulu, value ada dulu. Kalau tak ada value jangan, ya kan? Macam gitu. Kami mau Islam tuh begitu. Memang kami kayak Kristen, omon-omon aja. Lagi pula kalian nih Kristen ini ya, bersihkan dulu gigi. Loh, gigi saya emang kenapa? Apa masalah dengan gigi saya? Gigi saya bersih kok. Coba kamu suruh lakimu bersihkan kulupnya dulu. Mungkin dia nak gigi dibersihkan sampai hitam. Coba. Orang gigi dah putih bersih. Kenapa? Siapkan Colgate. Apa masalah dengan gigi saya? Gigi saya ini tidak mempengaruhi benar atau salahnya suatu agama gitu loh. Hah? Jadi kalian umat Kristen ini, mari bicara tentang ajaran bukan personal, ya. Mari bicara tentang ajaran bukan personal, karena nggak ada manfaatnya bicara personal. Misalnya, ternyata pipi saya bolong. Ketika pipi saya bolong bukan berarti apa yang saya sampaikan itu salah. Nggak ada kaitannya dengan kebenaran yang saya ucapkan. Gitu, ya. Lebih baik gigi saya kotor daripada otaknya yang kotor seperti kalian. Kalau gigi kotor itu tidak berimplikasi kepada agama, nggak ada masalah, ya. Gitu ya Tiffany Allegra Manurung. Mungkin Tiffany ini tidak cukup mampu membahas tentang ajaran agamanya, makanya cara satu-satunya menanggapi saya dengan rasa sakit hatinya adalah personal attack. Dia bahas gigi saya, masalahnya gigi saya tidak masalah, ya. Kenapa coba? Gitu. Tidak ada manfaatnya konten ini yang menciptakan permusuhan. Coba tunjukin adakah situasi kondisi darurat pertengkaran gara-gara konten saya. Coba tunjukin. Siapa yang bertengkar gara-gara nonton saya? Coba. Setahu saya, oh iya, tapi saya akui sih, gara-gara konten-konten umat Islam, Edis dan RK bertengkar, Mikana dan Nina Wijaya bertengkar. Ya, oke lah, itu benar kamu, betul. Gara-gara konten kami mempertanyakan Yesus itu siapa, orang Kristen bertengkar. Oke, saya akui. Maaf ya, gara-gara kami bertanya si Yesus ini siapa, kalian sesama Kristen jadi cakar-cakaran ya. Maaf ya. Ya, minta maaf. Tapi itu bagus lah, supaya kalian akhirnya mendudukkan masalah siapa Yesus sebenarnya. Oke. Halo Hartadi. Halo Hartadi. Halo Panglima. Halo, assalamualaikum Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Baru masuk. Oke, Materi apa? berarti
Ya, di sini kita diskusi dengan orang-orang Kristen. Bapak sebagai Muslim apa yang mau disampaikan di sini? Oh ya udah nggak ada bunda, lanjut aja saya Oke. tiba-tiba masuk aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita diksinya begini. Oh ya, tentang teman-teman tadi tentang Paulus itu mengajarkan dongeng ya, lupa saya sampai. 1 Korintus pasal 10 nomor 4 ya. Ajaran dongeng ya. Ini bukan menurut kita tapi menurut skolarnya Kristen. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ayat ini kalau kita buka tafsirannya, klik tafsirannya ya, maka kita akan mendapatkan tafsir ND. Maka lihat di sini tafsir ND-nya, ND. Maka baca di sini, apa yang terbaca di sini? Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar itu mengikuti kaum Israel dalam perjalanannya. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Maka di sini yang mengajarkan dongeng adalah Paulus, bukan kami umat Islam. Dan itu yang mengatakan kalau Paulus mengajarkan dongeng itu bukan saya, tapi adalah Paulus dan rekan-rekan Kristen di kalangan skolarnya sendiri. Seperti itu ya. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau bertanya, silakan bertanya saja. Tema kita adalah Yesus hamba Tuhan menurut Edis. Nah, sebelum kalian bertanya lebih lanjut, kalian konfirmasi dulu. Kalau kalian tidak mau menanggapi juga tidak masalah, kalian lanjut bertanya saja. Pertanyaan saya adalah, kalian sepakat tidak dengan pernyataan Edis kalau Yesus punya Tuhan? Itu saja sebenarnya. Kalau kalian sepakat dengan pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan, kita tidak perlu berdebat, kalian bertanya saja tentang Islam. Tapi kalau kalian tidak sepakat dengan Edis bahwa Yesus punya Tuhan, silakan ajukan alasan, baru nanti kalian bertanya kepada saya. Seperti itu, simpel sekali dan mudah sekali. Diskusi dengan kami umat Islam. Seperti itu. Halo, Den Bagus. Halo, kepencet Uni. Oke. Intinya setuju aja, udah gitu aja. Siap. Kita setuju aja sama Edis ya. Nah, tadi ada 2 atau 3 orang Kristen yang diskusi sama saya di roomnya Kak Rosifa dan di room saya sendiri. Ada yang namanya Bapak Raymond ya, dan dia banyak inkonsistensi dalam ucapannya atau kontradiksi dalam ucapannya. Pertama, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Lalu ketika kita konfirmasi kekonsistenannya pada saat Yesus menyusui, apakah Bapa juga ikut menyusu? Pada saat itu rasionalnya berfungsi, maka dia menolak. Pada saat Yesus mati, apakah Bapa ikut mati? Rasionalnya berfungsi, dia menolak. Padahal dia yang mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Nah, ini yang disebut dengan ketidakbenaran. Salah satu teori kebenaran adalah koheren atau koheren ya. Satu koheren, yang pertama adalah koresponden, terkorespondensi dengan fakta-fakta yang ada. Koheren artinya adalah realitasnya sejalan dengan realitas konkret yang ada. Kalau teori kebenaran yang lain seperti pragmatis, performa, itu merujuk kepada substansi tertentu. Kalau kebenaran performa, pernyataan itu bisa benar keluar dari seseorang yang punya kapasitas. Makanya saya bilang, dikatakan bodoh oleh orang Kristen itu tidak benar, karena orang yang bodoh mengatakan orang lain bodoh itu pernyataan yang tidak berlandaskan alasan yang jelas. Dikatakan pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita, itu pun juga bukan pernyataan yang benar, karena orang tersebut tidak punya hak mengatakan kamu pintar, kamu bodoh. Karena mengatakan orang pintar dan bodoh itu ada kualifikasinya, ada standarisasinya, dan orang bodoh tidak tahu dengan standar itu. Jadi dikatakan apapun oleh orang Kristen yang bodoh itu bukanlah sesuatu yang perlu ditanggapi berlebihan. Tapi kalau mereka mendustai kitab mereka, perlu kita tanggapi untuk menyadarkan mereka. Ya, seperti itu. Bang Jai, mending naik saja. Silakan naik saja ke Komal ini ya. Nggak perlu takut diskusi sama saya, Bang Jai ya. Nabi Muhammad punya Tuhan nggak? Ya, Nabi Muhammad punya Tuhan lah.
Dia kan nabi. Yang namanya nabi-nabi ya punya Tuhan lah. Yang tidak boleh punya Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan punya Tuhan, maka dia tidak absolut sebagai Tuhan, tidak mutlak kekuasaannya. Masa ada Tuhan punya Tuhan, itu tidak make sense. Tapi kalau nabi punya Tuhan ya memang seperti itu, nggak masalah. Begitu. Oke, Pak Edi, halo. Nggak ada gunanya keluar-keluar kau. Menurut kamu nggak ada gunanya, tapi menurut orang lain ada gunanya. Di antaranya adalah menyadarkan orang-orang yang menyembah Tuhan beranus. Halo Edi, saya hanya mengajak orang untuk tidak menyembah Tuhan. Ya, saya hanya mengajak orang-orang untuk tidak menyembah Tuhan beranus. Ya, kenapa? Sungguh sangat tidak menarik ketika kita punya Tuhan yang anusnya juga mengkerut seperti anus kita. Nggak asik banget gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan punya Tuhan yang berbulu, punya Tuhan yang beranus, punya Tuhan yang ada enzimnya, punya Tuhan yang ada otaknya. Jadi kalau otaknya nanti geser, Tuhannya bingung. Jadi Tuhan yang punya otak harus hati-hati kalau jalan. Kalau ketabrak mobil, otaknya geser. Nanti Tuhannya kehilangan kekuatan jadi Tuhan. Makanya kami tidak mempercayai Tuhan itu butuh otak. Tuhan kami tidak butuh otak. Tanpa otak Tuhan kami memiliki alam semesta dan pengetahuan yang luas. Kita mengetahui karena ada otak, karena bisa kognitif kita berfungsi karena ada otak, neuron kita berjalan, neuron kita berfungsi. Tapi kalau Tuhan kami tidak butuh otak untuk mengetahui, karena Tuhan kami pencipta otak, bukan Tuhan yang butuh otak seperti Tuhan kalian. Tiffany Allegra Manurung, tukang hujat. Bukan saya yang mengatakan Yesus terkutuk, bukan saya mengatakan Yesus ditelanjangi, bukan saya yang mengatakan Yesus celana dalamnya dibagi-bagi, bukan saya yang mengatakan Yesus adalah dikatakan berdosa, bukan saya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang keluar dari rahim seorang wanita. Bukan saya itu. Ya, dikatakan penghujat oleh orang yang menghujat itu bukan hinaan. Ya, orang yang mengatakan Tuhan terkutuk lalu mengatakan saya penghujat sementara saya mengatakan Tuhan itu tidak terkutuk, ya itu bukan kebenaran. Ya, itu itu adalah argumen putus asa. Tuduhan-tuduhan personal itu adalah tuduhan argumen yang argumen putus asa dari kalian. Seperti itu ya. Oke. Baiklah, saya tadi sudah janji sekitar hanya sejam 2 jam live. Tadi saya tertidur, habis itu terbangun dan saya tidak bisa tidur lagi. Saya live streaming, sekarang sudah mulai mengantuk. Ini dia manusia suci sedunia. Menurut kamu saya suci? Ya, terima kasih. Tapi saya tidak suci ya. Ya, saya lagi nggak suci nih. Belum tadi wudhu sebentar, habis sudah kentut dah. Ya. Kalau udah kentut kami tak suci lagi. Untuk saya kata Oni lagi fokus di bahasa Arab. Bagus, Oni lebih fokus ke pelajaran saraf Oni. Kalau Oni mau mentasrif ya. Tasrif ya. Ini fokus di situ dulu nih. Sebab di situ kan bila kita kuasai tasrif, Oni akan lebih banyak mendapatkan kata-kata mufradat di situ nih. Bahkan lebih tajam lagi di situ nih. Insyaallah Bang Wan. Yang penting saya 14 totali semua 76 kata. Ini satu kata dia akan jadi 76. Itu baru fiil yang asli, belum yang tambah tuh huruf, 2 huruf, 3 huruf. Masya Allah. Aku udah 10 kata kerja, 700-an, beribu sudah di kepala. Itu dihafalkan ya, mufradat itu ya. Mufradat ya separuh juga dihafalkan, tapi separuh ini mufradat ini daripada tasrif itu nih. Dia kan asalnya daripada kata-kata masdar semua, isi masdar semua. Iya. Tapi utama paling bagus saraf. Tasrifnya itu nih. Kalau aku selesai, sekejap jadi itu. Berarti metodenya apa? Saya menghafalkan ini vocabulary-nya dulu. Yes. Kata-kata kerja itu kan. Mulai dari ini saya lagi ini nih lagi mempelajari wazan juga untuk buka kamus aja dulu. Wazan. Bukunya saya tengokkan. Fi safwatil masadir. Sifatil dasar-dasar ini isi masdar itu. Ini jenis-jenis wazan. Benar. Kalau Urdu ya. Bab tasrif. Urdu.
Bab apa itu? Bab Nasara Yunsuru. Nah, Nasara yang suruh menolong. Nasara yang suruh nasran wa huwa nasirun wa zakama Wazan sahih istilahnya itu tuh. Wazan sahih. Baba Nasara Yunsuru. Wazan mudha'af. Lah jangan dulu itu sadda ya sudu itu ya, jangan dulu itu ini. Ya saya ini paling bagus. Ya mudah-mudahan Bang Wan, saya pun yang penting 1 tahun ini tuh saya memang fokus dulu di bahasa Arab. Mudah-mudahan saya bisa inilah kita semoga Allah mudahkanlah. Naik aja di sini, Bang Jai. Saya undang kamu ya, dari tadi kamu di bawah. Macam orang hilang kamu di bawah itu. Tapi naik lagi Jai. Tak bisa, tak nak dia naik. Apa nama dia? Malaikat Jibril itu iblis gak? Bukan. Yang iblis itu yang mengaku berkuasa setelah mati dari dalam kubur, bangkit dan mengaku-ngaku adalah Tuhan, bertemu di padang gurun ketika Paulus sedang ayan. Itu baru iblis. Ya, ketika Paulus itu sedang ke Damsik ingin menghabisi nyawa orang-orang, datanglah salah satu ruh ya yang konon katanya bercahaya, lalu mengaku-ngaku, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Gitu. Ya, itu adalah iblis dalam perspektif Islam. Karena Yesus sudah berkata, ketika ada yang mengatakan aku adalah Mesias dan jangan kau percaya, kata Yesus. Ya, itu adalah iblis yang menyamar gitu. Karena dalam kitab kalian iblis juga bisa menjadi malaikat terang. Begitu juga dengan yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, dalam pandangan Islam itu adalah iblis juga. Karena Yesus itu tidak pernah mendatangi seseorang dengan berbentuk roh. Yesus mengatakan dia datang sebagai anak manusia dan mati sebagai anak manusia, bangkit sebagai anak manusia, dan dia juga akan ke surga sebagai anak manusia, bukan? Nah, jadi yang mengatakan bahwa ada roh bernama Yesus itu adalah tokoh-tokoh dalam kitab kalian seperti Yohanes di Pulau Patmos dan juga Paulus, dan itu terindikasi iblis begitu. Karena nggak ada bukti otentik kalau itu adalah Yesus. Dalam kitab Wahyu dikatakan rambutnya putih, sementara Yesus rambutnya hitam, gitu ya. Jadi yang iblis itu terindikasi adalah siapa yang dalam kitab kalian. Kalau malaikat Jibril itu tidak mungkin iblis. Kenapa? Malaikat Jibril itu mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, bukan kepada 3 Tuhan, gitu. Kalau iblis itu mengajarkan untuk menyekutukan Tuhan, ya, dan iblis mengajak untuk membantah perintah Tuhan. Dan satu-satunya tokoh agama yang berani mengutuk perintah Tuhan adalah Paulus. Nabi Muhammad memuji Torah dengan mengatakan bahwa Torah itu petunjuk dan cahaya, tapi Paulus mengatakan Torah itu kutukan. Ya, beda level. Ya, jadi tahu dong siapa yang iblis? Ya, iblis adalah yang berani mengutuk perintah Tuhan. Yang memuji perintah Tuhan pastilah orang benar, seperti Nabi Muhammad SAW. Saiful, assalamualaikum dari Fatumben sampai tengah malam. Tadi saya udah tidur, terbangun dan saya tak bisa tidur lagi, dan mungkin sebentar lagi saya off. Tapi saya ini dulu lah, kasih teman-teman Kristen dulu kesempatan untuk mendapatkan ilmu tentang Islam. Halo, satu kata. Halo. Oke, turun dulu ya. Bang Milo belum tidur lagi, Bang Wan belum tidur lagi. Biasa jam berapa nih Bang Milo sama kalau Bang Wan, Bang Milo aku udah tahu dah. Kalau Bang Wan memang udah biasa jam-jam. Kadang jam 3 lebih, paling jam 5:30 paling lambat bangun sudah. Astagfirullah. Itu tak apa-apa kesehatan Bang Wan. Alhamdulillah ini aku ada personal dokter. So menurut dokter ya, di usia kita begini 35 ke atas, 35 ke atas, kurangi tidur. Malah kurangi tidur. Aku nak banyak tidur lah Bang. Aku malah banyak tidur Bang. Kan kalau WHO kan dia syorkan kita 8 jam every day. Tapi kalau ikut konsep-konsep yang ada berdasarkan fakta yang ada yang tapi kan tidur malam itu kan tak bisa digantikan Bang. Tak, tidur malam itu kan tak bisa digantikan Bang Wan.
begini Uni, kalau siang antara masa jam 11 hingga jam 12 disitulah dia untuk mengganti yang jam tidur malam. Karena dia punya nilai sama itu antara jam 11 sampai jam 12. Apa dalam hadis Nabi dipanggil apa itu ya? Apa baik ada di dalam ilmu hadis itu. Saya tuh macam gitu sekarang nih. Kalau udah tidur dari jam agak cepat tuh, kalau terbangun malam tuh macam susah lagi mau tidur. Jadi harus ada aktivitas sudah yang bikin saya capek. Memang begitu nih. Umur itu faktor umur. Iya. Umur udah bertambah terus ya kan, tambah tua ya. Enggak juga, tua itu perasaan itu. Tua itu angka saya tuh nih angka. Tak apalah. Dengan begitu kita mengingat umur kita ini bukan bertambah, sebenarnya umur kita ini berkurang. Umur kita ini berkurang. Kan dokter ini sarankan sama saya, suruh tidur di atas jam 12. Aduh. Untuk menjaga otak Saya bilangnya. Bilangnya dia tidur jangan sebelum jam 12. Kalau mau tidur itu jam 12 ke atas. Supaya apa itu dokter? Supaya otakmu tetap cerdas. Aduh. Tapi dokter Zakir Naik kemarin waktu podcast sama dokter Richard Lee, dia memang bilang dia cuma tidur 3 jam sehari pas malam kata dia. Yes, kalau kita ini paling tinggi 5 jam lah. Tak sanggup aku tuh ngantukan orangnya, pengen tidur. Dia udah, ini udah ngantuk. Kalau gitu saya nak tidur dulu Bang Wan, ngantuk nih. Biar bisa cepat bangun subuh besok. Oke teman-teman, itu tadi yang kalian lihat. Masih ada kerjaan Bang Wan malam nih? Uni akhir tahun ini Uni. Oh, akhir tahun ini. Rekap data-data semua. Biasa buat audit sendiri. Tinggal buat audit ini. Tak ada sekretaris kah? Tidak ada Uni. Cari sekretaris sendiri. Pemilu tuh. Kalau pemilu tuh sedap tuh. Sekretaris sendiri kemana-mana boleh di bawah lah. Sekretaris. Boleh. Ya oke. Teman-teman tadi sudah lihat bagaimana diskusi dengan orang-orang Kristen yang paling banyak. Kenapa alasan mereka tidak akan menjadi Islam? Ada 2 hal perilaku mereka. Pertama, tidak bisa jujur terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Kedua, tidak bisa konsisten dengan ucapan. Ulang lagi, mereka tidak bisa jujur dan tidak konsisten. Inilah yang menjadi asbab mereka tidak benar secara esensi, tapi mengklaim yang tidak benar itu sebagai kebenaran. Nah, makanya kita tidak perlu, sebenarnya saya termasuk orang yang justru senang mengeksplor mereka yang salah itu, supaya orang Islam bersyukur atas apa yang dilihat. Wah, syukur dong saya jadi Islam. Kenapa? Karena jadi Kristen tuh begini. Nah, seperti itu ya. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Kalau mereka itu memang sudah ketutup sama doktrin, ilmu pengetahuan apapun tidak mempan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang mereka pertontonkan kepada kita justru menunjukkan kebenaran agama Islam. Justru menunjukkan kebenaran Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, supaya kita ketika kita salah karena kedoifan kita, Allah ampuni, Allah maklumi, dan Allah beri kesempatan untuk bertobat, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang mencintai pertobatan, yang sering bertobat. Dan juga saya sampaikan bahwa mohon doanya buat teman-teman agar saya juga dipermudah untuk bisa melanjutkan studi, karena sepertinya ada banyak hal kendala-kendala yang memang saya alami, dan mudah-mudahan itu bisa terlewati, karena niat baik kalau tidak disertai dengan doa kepada Allah, khawatirnya itu tidak bagus. Jadi teman-teman semua yang bisa jadi adalah orang-orang yang diijabah oleh Allah doanya karena amalan-amalan tertentu, doakan saya, semoga saya dimudahkan untuk mencapai tujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan value supaya bisa menjadi apologet yang lebih profesional lagi, apologet yang internasional, apologet yang betul-betul bermanfaat buat peradaban, seperti itu ya. Oke.
Kalau cantik itu relatif Bang Wan, tapi saya lebih senang Benar. jadi orang manis lah. Karena kalau manis ini tidak membosankan. Kalau cantik Benar, itu semua rata-rata perempuan itu cantik. Rasmi pun mengaku cantik menurut pacar dia kan. Menurut pacarnya. Tapi kalau manis itu spesial. Jadi saya itu manis, saya bukan cantik. Itu ya. Benar ini. Macam istri Bamilo tuh manis tuh. Min. Bila suam lagi. Iya, manis, manis memang. Jadi manis itu beda. Kita harus pisahkan ya. Manis dan cantik itu sesuatu yang sangat beda. Cantik itu relatif kata orang, ya, tergantung selera. Tapi manis itu wajah yang tanpa make up pun, tanpa ada upaya untuk membuat perfect, tapi dia enak untuk dilihat, tidak membosankan untuk dilihat. Itu manis. Jadi saya tak tahu suka dicakap orang tuh cantik. Saya lebih senang tuh dikatakan manis gitu. Kalau begitu nih, selepas kelas rom bagus mau merayap nih cari manis-manis ini. Jadi ada teman cerita, mantap. Silakan Bang Wan. Ada room ya. Oke, wabillahi kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat, mau tidur dulu teman-teman semuanya juga ya. Silakan Bang Wan berpencar cari yang manis-manis. Bang Milo silakan juga kita close hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.